Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamisa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu Dr. Ibu Umi Halwati SOS MAG. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama, jelaskan etika Jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah, serta ruang lingkup etika dakwah. Nah, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos atau ilmu. Etos sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia. Sedangkan dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dakwatan, yang berarti panggilan, seruan, ajakan, atau menyeru. Etika dakwah adalah nilai etis perilaku dakwah. Nah, dalam buku Etika Ilmu Akhlak karya Ahmad Amin mendefinisikan Ahmad Amin mendefinisikan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus Maksud saya Ahmad Amin mendefinisikan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dapat perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Secara garis besar, komunikasi dalam Islam dapat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah etika komunikasi transendental, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, hablum minannas. Nah, itu menurut Mas Armawan 2022. Terus lanjut kita ke nomor 2, jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan ayat Al-Quran. Landasan yang pertama itu adalah landasan hikmah atau kebijaksanaan. Dakwah harus disampaikan dengan bijaksana agar pesan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan resistensi atau rasa tidak nyaman. Nah, dalilnya sendiri itu ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, kemudian ada landasan mau'izah hasanah, yang artinya nasihat yang baik. Memberikan nasihat yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain adalah etika penting dalam berdakwah. Dakwah sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang, sehingga mudah diterima oleh pendengar. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 125, dan berilah mereka peringatan dengan nasihat yang baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, landasan toleransi dan kesabaran. Dalam berdakwah, pendakwah harus memiliki toleransi dan kesabaran. Tidak semua orang menerima pesan dakwah dengan cepat, dan pendakwah harus menghormati perbedaan serta bersabar dalam menghadapi audiens yang memiliki pandangan berbeda. Menurut Quran Surat Al-Muzammil ayat 10, yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, landasan tidak memaksa dalam dakwah. Islam menekankan bahwa dakwah tidak boleh dilakukan secara paksaan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pesan dakwah. Hal ini penting agar dakwah tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap kebebasan beragama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Seperti itu. Kemudian nomor 3, jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Yang pertama itu ada pendekatan filsafat etika. Nah, filsafat etika sendiri di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada deontological ethic, di mana fokus pada kewajiban dan aturan yang harus ditaati dalam dakwah sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, seorang dai harus menyampaikan dakwah secara jujur dan tanpa mengubah isi ajaran. Kemudian, theological ethic, menilai baik buruknya dakwah berdasarkan hasil akhir yang dicapai, seperti menciptakan kedamaian, persaudaraan, dan ketenangan batin bagi audiens. Kemudian, virtue ethic, menekankan pentingnya karakter dan keutamaan pribadi seorang dai.
seperti kesabaran, kelembutan, dan kerendahan hati dalam berdakwah. Kemudian ada pendekatan komunikatif. Dakwah melibatkan komunikasi dua arah dengan audiens. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi efektif, sehingga dai diharapkan untuk bisa pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan audiens. Yang kedua, menghindari kata-kata kasar atau provokatif. Yang ketiga, mendengarkan serta memahami kondisi sosial dan psikologis audiens. Yang selanjutnya itu ada teori kontekstual etik, di mana kita menilai dakwah berdasarkan situasi dan kondisi sosial budaya audiens. Dai harus mempertimbangkan konteks nilai budaya setempat. Nah, selanjutnya itu ada etik responsibility. Berdasarkan teori ini, dai memiliki tanggung jawab atas dampak dari dakwah yang disampaikan. Pesan dakwah sebaiknya tidak menimbulkan kebencian dan perpecahan, seperti itu. Kemudian ada teori hikmah yang terakhir, didasarkan pada prinsip dalam Al-Quran untuk berdakwah dengan kebijaksanaan atau hikmah. Nah, dalam teori ini, dai dituntut bersikap bijak dalam memilih waktu, tempat, dan metode yang efektif, serta memahami kebutuhan psikologis audiens. Kemudian nomor 4, jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, urf, dan jenis urf. Sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan urf. Nah, norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai dan tata tertib yang dianut. Norma mencakup aturan yang diakui dan dihormati secara bersama oleh anggota masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban sosial. Adapun jenis-jenis norma meliputi norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain sebagainya. Kemudian urf dalam Islam, kemudian urf adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diterima sebagai sesuatu yang baik. Urf diakui dalam hukum Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Yang pertama, jenis urf itu ada urf sahih atau kebiasaan yang sah. Yang kedua adalah yang kedua ada urf fasid, kebiasaan yang rusak, di mana kebiasaan ini bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu gak boleh. Kemudian ada dalil dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian nomor 5, bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5 saja. Jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Yang pertama, dai itu harus ikhlas dalam berdakwah. Nah, dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, agar ibadah termasuk dakwah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas berarti seorang dai menjalankan dakwah bukan untuk keuntungan pribadi atau popularitas, tetapi semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua itu ada sabar dan penuh ketahanan. Dalam Quran surat Al-Asr mengingatkan pentingnya kesabaran dalam berdakwah. Seorang dai harus mampu menghadapi berbagai rintangan, penolakan, dan tantangan dalam proses penyampaian pesan tanpa kehilangan semangat atau menjadi marah. Kemudian berbicara dengan lemah lembut. Dalam Quran surat Toha ayat 44 menekankan pentingnya berbicara dengan lemah lembut. Seorang dai harus memilih kata-kata yang baik dan ramah, seperti itu. Kemudian bijaksana atau hikmah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 disebutkan pentingnya hikmah dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Dai harus memahami situasi, latar belakang audiens, dan menggunakan pendekatan yang tepat agar pesan diterima dengan baik. Poin selanjutnya, membiasakan sikap santun dan pemaaf. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 mengajarkan agar seorang dai bersikap pemaaf dan lemah lembut kepada orang lain, termasuk mereka yang mungkin berbuat salah. Sikap ini membuat dai menjadi lebih dekat dengan audiens dan dihormati. Mungkin dicukupkan dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.